Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Cikgu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Marilah anak-anak, pelajaran pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah, dilanjut membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Jadi absen yang pertama, Nak Ali berangkat atau tidak? Ada, Bu. Oke. Absen yang kedua, Nak Siti berangkat atau tidak, Nak Siti? Ada, Bu. Oke. Absen yang ketiga, Pak Joko berangkat atau tidak? Empat. Hadir, Bu Guru. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru di sini akan mempertanyakan kegiatan pagi hari sebelum kalian berangkat sekolah. Coba tadi sebelum berangkat sekolah, kalian sudah sholat subuh semua belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sarapan Masih, pagi Bu. semua belum? Sudah, Bu. Kawanan tadi, Bu. Nah, itu yo, Nak Ali nggak boleh. Yo, wajib sholat itu loh, Nak Ali. Nonton Nah, bola, Bu. tadi sebelum berangkat sekolah, sudah berpamitan dengan kedua orang tua belum? Saya sudah, Bu. Orang Sudah. tua sedang Sudah. masak. Hari ini ya, Bu Guru akan memulai sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru akan mengingat-ingat pelajaran yang kemarin, ya. Pelajaran yang kemarin yaitu mengenai Asmaul Husna, Ar-Roza dan Asyakur. Ayo, masih ingat atau tidak? Apa arti dari Ar-Roza, anak-anak? Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Asyakur artinya apa, anak-anak? Yang maha bersyukur. Maha memberi, maha Wah. bersyukur. Syukuri. Ya, pinter. Nah, anak-anak. Tapi bukan Ali Maskur loh, Bu. Oh, enggak, yo, Pak Ali ini senangnya kayak gitu. Enggak boleh, Nak Ali. Nah, pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang berhias diri. Sebentar ya. Nah, ulangi ya. Berhias diri dengan akhlak terpuji, teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Nah, tujuan dari materi ini yaitu supaya kalian semuanya bisa berperilaku teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu 1. Menunjukkan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menyajikan contoh sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan menyampaikan satu persatu. Apa itu teguh pendirian, apa itu dermawan, apa itu tawakal. Yang pertama yaitu teguh pendirian. Ayo, dibaca bersama apa arti dari teguh pendirian, anak-anak. Tetap Berpegang berpegang teguh teguh pada kebenaran kebenaran yang telah yakininya. Iya, pinter. Kasih hadiah, Maksudnya Bu. bagaimana? Iya, nanti masa baru pertama pelajaran harus minta hadiah, Nak Ali ini nanti loh, Nak Ali. Iya.
Maksudnya bagaimana bukan anak-anak? Ali, Bu. Maksudnya yaitu sikap berpendirian ini yaitu kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sikap yang kedua yaitu dermawan. Coba dibaca Nak Siti itu. Dermawan artinya apa? Memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharap imbalan. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk Nak Siti. Membacanya sudah lancar, sudah bagus. Sikap dermawan ini sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesama Contohnya apa, Bu? teman, iya nanti sesama teman, sesama manusia harus saling membantu. Contohnya ya, misalnya di kelas ini ada teman kalian yang lupa tidak membawa bekal, baiknya teman kalian diapakan? Ayo. Dikasih, Bu. Iya, pinter Mbak Riyatna itu. Nah, itu adalah contoh dari sikap dermawan. Dermawan. Pinter. Peduli ya, Bu. Iya, kita harus peduli. Sikap yang berikutnya yaitu tawakal. Coba dibaca itu, Nak Yuni. Apa arti dari tawakal? Tawakal artinya menyerahkan seluruhnya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha berikhtiar atau usaha yang maksimal, Bu. Pinter. Anak-anak, sebagai manusia, kita harus senantiasa tawakal, berserah diri kepada Allah, tidak Caranya boleh bagaimana, berputus Bu? asa. Bagaimana, Nak Ali? Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita tidak boleh berputus asa apabila kita misalnya terkena musibah, dalam keadaan sedih, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada apa? Contoh dari sifat tawakal. Kalau nggak Anak-anak. disangoni gimana, Bu? Ya tergantung Pak Ali, kalau misalnya orang tuanya tidak punya uang ya kita tidak apa-apa. Yang penting kita sebelum berangkat sekolah makan sarapan pagi. Nah kan nggak apa-apa. Nggak usah jajan, Bu, kalau nggak bawa uang. Iya, bersyukur ya. Nah, anak-anak semuanya, pada pelajaran hari ini, Bu Guru akan bercerita sedikit ya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo, siapa yang pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya, Bu. Iya, coba sedikit diceritakan bisa atau tidak, Nak Riyatna? Nabi Ibrahim itu yang selamat dibakar api. Iya, pinter. Bu Guru kasih nilai 100 untuk Mbak Riyatna Sari. Terima kasih, Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki sifat teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Khalilullah. Ada yang tahu tidak? Yo, apa arti dari Khalilullah? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Ya, kalau tidak ada yang tahu, terus saya tahu ya. Arti dari Khalilullah yaitu kekasih Allah. Ayo diulangi, apa arti dari Khalilullah? Kekasih Allah, Bu. Iya, nah, Kekasih kenapa Allah. Nabi Ibrahim sampai dikasih julukan Khalilullah? Karena dia memiliki sifat keteguh pendirian yang kuat, sifat tawakal yang kuat, sifat dermawan yang baik. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan Khalilullah. Dan hal ini termasuk dalam surah An-Nisa ayat 125. Ayo anak-anak dibaca bersama. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim khalila. Iya, Khalila.
Oli. Yo anak-anak, di sini buku Quran menceritakan satu persatu keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dimulai dari yang pertama, teguh pendirian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu ya diberikan cobaan yang begitu berat. Ketika itu semua masyarakatnya, semua penduduk kota Babilonia semuanya membenci Nabi Ibrahim. Sampai-sampai ketika itu Nabi Ibrahim mau dibakar hidup. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengalami peristiwa itu, Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Dia selalu berteguh pendirian. Dia tidak takut dengan apa yang sedang dialaminya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim selamat atau tidak dari api yang besar itu anak-anak? Ya, Bu. Tahu, Bu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Tubuhnya tidak sedikit pun luka. Nggak Nah. nangis, Bu. Nangis nggak, Bu? Tidak, Pak. Tidak nangis. Dia malah berserah diri, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa Nabi Ibrahim dalam keadaan apapun tetap berteguh pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam peristiwa ini tersirat dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Coba dibaca anak Sutimah. Bunyi ayatnya bagaimana? Kurang jelas, Bu. Oh, kurang Saya jelas. aja, Ya. Bu. Nah, Bu Guru. saya baca, Bu. Oh ya, coba Bu Retna coba. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Iya, pinter Nak Riana dari Pinter, tadi ya. ya, pinter sekali ini. Nah, keteladanan Nabi Ibrahim yang berikutnya yaitu dermawan. Nabi Ibrahim ini memiliki sifat yang penyayang kepada semua umatnya. Dia selalu memberikan harta yang ia miliki kepada umatnya. Sifat yang berikutnya yaitu tawakal. Tawakal ke Nabi Ibrahim ini dibuktikan ketika beliau diuji anaknya yang bernama siapa? Yo, ada yang tahu? Anak Nabi Ibrahim bernama siapa ya? Ismail, Bu. Iya. Tentunya kalian pernah mendengar ya di cerita ini anak dari Nabi Ibrahim Ismail mau diambil oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim dengan ketawakalan Nabi Ibrahim, beliau mengikhlaskan anaknya untuk diambil oleh Allah Subhanahu. Yang mau disembelih itu ya, Bu. Iya. Mm-mm. Boleh diganti oleh apa ya? Yang diganti kambing ya, Bu. Iya. Nah, Oh, dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa ini tersirat dalam surat berapa itu? Surat apa? Al-Imran ayat 173. Kalian sudah hafal semua belum bunyi ayatnya? Sudah, Bu. Dibaca Sering Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iya, pinter. Artinya apa yo, Mbak Yuni? Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Begitu. Oh iya, belum kurang selesai, itu. Mbak Yuni. Masih kurang Oh, itu, masih Bu. kurang. Coba Nikmat diselesaikan. wakil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Iya, pinter, Nak Hani. Asik. Nak Hani dapat Permennya ya, Bu. Nanti Iya, saya sama Hanif nanti dibaringi kasih permen, hadiah Bu. dari Bu Guru. Bu Guru mau tanya, nanti saya sama Hanif itu diberi permen ya. Iya, Bu. Iya, Yang nanti pentrol loh, Asik. Bu. Yang pentrol itu. Iya, Terus Nak Pak Ali. Ali, toh. Ya, yang penting Nak Ali Ya. mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti Iya. Pak Ali dan teman-teman akan saya kasih hadiah dari Bu Guru. Asik. Coba Bu Guru tak cek semangatnya ya. Masih semangat atau tidak anak-anak? Masih Semangat, semangat Bu. atau tidak?
Semangat, Bu. Semangat. Ya pinter, coba tak cek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangat. Semangatku. Mana suaramu? Halo. Ini Suaraku. suaraku. Bu. Mana senyumanmu? Ini Hehehe. senyumanku. Iya, Senyum pinter. kok nyuara. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, anak-anak, dari materi tadi, tentunya kalian sudah bisa paham atau belum? Apa itu Belum, teguh Bu. pendirian, apa itu tawakal, apa itu dermawan? Sudah tahu Belum, belum? Bu. Ayo anak-anak. Belum, Bu. Tahu. Belum, Bu. Belum sudah tahu apa belum? Ayo anak-anak. Belum, Bu. Bu Guru lah, tanya terus belum. GPR, Bu. Coba, masa tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Teguh pendirian itu apa? Dermawan itu Tidak apa? mudah pengaruh, Bu. Iya, pinter. Nah, contoh dari sifat tawakal itu apa tadi ya? Nak Ali kan tadi Bu Guru sudah menyebutkan itu. Ayo, contoh tawakal apa, Nak Ali? Apa ya? Berusaha mencari sate, Bu. Ya, nggak apa-apa, Nak Ali. Nggak apa-apa. Nak Ali memang anaknya kan suka berguru ya, Nak Ali ya. Iya. Iya. Iya, Suka usil, Bu, itu. iya nggak apa-apa. Jangan rame Pak Ali. Itu udah ngajak bolos tadi, Bu. Oh, nggak boleh itu, Suka- Nak Ali. Nggak boleh itu. Suka mainan terus, Bu, di kelas itu. Apa ya? Yo, sekarang Itu ya, dilanjut itu ya, anu. anak-anak. Iya Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Nanti kelas ini akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Nak Halim. Ya, Bu. Kelompok yang kedua dipimpin oleh Nak Siti. Kelompok yang ketiga dipimpin oleh Nak Joko. Nah, tugas kalian yaitu nanti Bu Guru akan memperlihatkan video. Tugas kalian mengamati dan mencatat apa yang ada di video itu. Tulislah hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video itu. Nah, setelah itu nanti masing-masing kelompok memaparkan hasil dari pengamatan tadi. Yo, siap-siap ya anak-anak. Itu Nak Ali nggak boleh reang itu, Nak Ali. Ya, Bu. Diamati ya, Joko terus nakal, ditulis Bu. ya. Ya, Ini diamati. Joko ngeledeki saya, Bu. Oh, pas nanti Pak Joko itu nggak boleh Pak Joko. Yo, siap-siap yo, ditulis Enggak ya. loh, Bu. Ya, Bu. Suruh nulis Bu kita. Iya, ditulis, terus diamati, terus nanti dipaparkan di depan kelas. Hasil dari video Siap. itu, dari Ya, apa? Bu. Ya, Bu. Suatu hari, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Sebuah ujian dan kesabaran terus-menerus. Kejadian itu diabadikan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 102-111 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, ketika pisaunya dia ayunkan, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Nah, kalau sudah dicatat belum? Nah, tulisannya cepat Bu. Nggak apa-apa, Nak Siti. Coba sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompoknya Pak Joko. Coba dibacakan. Belum, Bu. Belum. Dibacakan coba Pak Joko tadi. Hasil dari pengamatannya bagaimana Pak Joko? Nabi Ibrahim diberi ujian untuk menyembelih anaknya, tapi dia tetap
tegar, dia teguh pendirian, membenarkan perintah Bukan Allah. donat ya, Bu. Bu, sudah Bu, Sudah, Bu. Sudah, Nak Joko? Iya, sudah Bu. pinter Nak Joko itu. Ayo kita beri tepuk jempol untuk Nak Joko. Tepuk jempol. Jempol, jempol, jempolan. Baik anak-anak, dari pertemuan yang tadi kita pelajari, tentunya kalian sudah bisa mengambil hikmah ya, bahwa kita senantiasa harus bersifat satu. Apa yo? Teguh pendirian. One of apa? Dermawan. Yang ketiga apa ya? Tawakal. Ya, coba Guru tak tanya lagi kepada Nak Ali itu. Ya, Bu. Ya, Nak Ali, berilah contoh. Contoh dari sikap dermawan itu apa, Nak Ali? Kemarin si Hanif itu nggak bawa uang, Bu. Terus tak Ya, beri uang. Tapi saya hampir tak beri uang, saya minta permennya, Bu. Karena dia nggak bawa sangu. Tak beri uang 500, Bu. oh iya. Nah, pinter itu Nak Ali. Sifat Terima kasih, dermawannya Bu. sudah bagus itu Nak Ali. Nah, ketiga Amin, Bu. sifat ini tidak hanya sebagai pelajaran saja ya, tetapi harus kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru menutup pelajaran, Bu Guru akan mengasih tugas belajar kalian di rumah ya, yang terkait dengan pelajaran tadi. PR-nya yaitu ditulis, ayo anak-anak dicatat. Ya Bu. Tulislah Bu, dikirim saja Bu, dikirim saja Bu. sedikit Lewat Pak HP. ini, Pak Joko ini, Pak Joko ini. Yo, Nak Bu. Joko, Nak Joko. Ya, Pak Joko males nulis. Pulpen Iya, itu, males pulpen nulis saya itu, nggak punya nggak boleh, pulpen Nak Bu, Joko. dikirim. Ini pinjemin ini punya aku Pak Joko ini. Oh, nggak bawa. Nah, iya, nggak apa-apa. Yo, ditulis anak-anak. Siap ya? Tulislah surah Al-Anbiya ayat 69 dan artinya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Tulis Sudah, anak-anak? Bu. Sudah Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya. Ya. Sekarang siap-siap, kemas-kemas ya. Ya, Bu, Bu. beberes. Ya. Nah, kalau sudah, pesan Bu Guru sebelum Bu Guru menutup pelajaran, anak-anak semuanya ya, nanti sesampai di rumah, kalian harus rajin beribadah. Tidak boleh meninggalkan sholat. Terus kepada siapa? Kedua orang Tua. Ya, terus jangan lupa belajar. PR-nya jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Recording Bu. Titik. Stop recording.